أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam buku pertama dasar-dasar pengobatan kita menginjak kepada bab ketiga tentang niat, amal, dan tujuan belajar menjadi terapis diri. Ada 3 item di sini di bab ketiga ini. 1, integrasi niat, amal, dan tujuan. 2, tujuan. 3, niat dan amal. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita berniat, apa amalannya, tujuannya kemana. Karena itu harus ada diintegrasikan, tidak bisa dipisahkan. Dalam sesi ini bab 3 ya, amal, niat, amal, dan tujuan. Kita akan membahas tentang integrasi niat, amal, dan tujuan. Kenapa diintegrasikan? Sekalian, ibarat ini peta ya. Kalau saya lihat ini peta di wilayah dekat-dekat rumah saya nih, di Bekasi Timur ya. Ini tolong ini menuju ke, ada tujuan di sini, ke bandara atau kemana. Ada tujuan, kita berniat, ada niat, amal ada perjalanannya, di akhirnya adalah tujuan. Jadi kalau ini di jalan yang lurus, bisa jadi niatnya baik tapi amalnya tidak baik, kurang, maka dia akan tidak sampai ke tujuan pun begitu ya. Karena ini yang kita masukkan adalah bagaimana kita agar kita berniatnya benar, amalnya benar, tujuannya benar ya. Ada 4 kategori di sini tentang untuk bisa lebih memahami integrasi itu. Kalau orang niatnya jelek atau kurang baik, amalnya benar, dia hanya mendapatkan apa yang diniatkan, tidak akan sampai pada tujuan. Niat baik tapi langkah dan amalnya salah, tapi tujuannya benar, amalnya tidak berpahala, tidak sampai tujuan. Kategori yang keempat, niat baik, amalnya benar, tapi tujuannya salah, hanya mendapatkan apa yang diniatkan, dunia saja, diancam masuk neraka orang seperti ini. Ya, kategori yang keempat, ini yang kita cita-citakan, yang akan kita jalani insya Allah. Niat baik, amalnya benar, tujuannya benar, mendapatkan lebih dari apa yang diniatkan dan mendapatkan ridho Allah. Lalu sekalian, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu nadhakkarul Masih ad-Dajjal faqala ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masih ad-Dajjal. Qala qulna bala. Faqala ashirkul khafiyyu an yaquma rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadari rajulin. Artinya Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan bahaya Al-Masih ad-Dajjal. Lantas beliau bersabda, maukah aku kabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih ad-Dajjal? Ya, para sahabat berujar demikian, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau pun bersabda, syirik kafi, syirik yang samar, di mana seseorang salat lalu ia perbagus salatnya agar dilihat orang lain. Sekalian, niatnya baik, saya berniat salat, kemudian amalnya benar, salatnya diperbagus ya, gerakannya, bacaannya, dan lain sebagainya bagus, tetapi tujuannya agar dilihat orang, itu tujuannya salah. Yang seperti ini, kategori ketiga ini, hanya mendapatkan apa yang diniatkan di dunia, diancam masuk neraka. Ada lagi kategori yang ketiga di dalam hadis Rasulullah,
Dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah bersabda, "Man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihil sufaha'u aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilahi adkhalullahu an-nar." Artinya, barang siapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama untuk berdebat dengan orang bodoh supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka. Niatnya baik mencari ilmu, amalnya benar mencari ilmu dan berdebat dan kemudian menyampaikan kepada orang, tapi tujuannya salah. Ya, ini menjadi ulama, digelari. Ini hanya mendapatkan apa yang diniatkan di dunia, tapi dan diancam masuk neraka. Di dalam Al-Kahfi kemudian ada nih untuk kategori yang kedua dan 4. Al-Kahfi 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi 110. Nah sekalian, di sini ada dua kategori, bisa kategori 2, bisa kategori 4, ya. Yang kategori kedua, niat baik, niatnya beribadah. Niatnya beribadah. Langkah amalnya salah. Dia dengan cara mempersekutukan Allah. Mempersekutukan, ini langkah yang salah. Tujuannya benar, mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Ya, mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Maka amalnya tidak berpahala, ya, tidak sampai tujuan, karena langkahnya yang salah. Yang jika kita tidak mempersekutukan, menjadi kategori yang keempat. Jadi kita beribadah, ya, amalnya adalah mengerjakan kebajikan, tujuan mengharap pertemuan dengan Tuhannya. Jadi niatnya baik, amalnya baik, tujuannya benar, mendapatkan lebih dari apa yang diniatkan dan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara sekalian, inilah pentingnya integrasi niat, amal dan tujuan. Niatnya baik, amalnya benar, tujuannya benar. Insya Allah mulai hari ini, mulai sekarang kita senantiasa mengkoreksi apakah ini kita baik, apakah amalnya benar, atau apakah tujuannya benar. Demikian sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.